Awal pertama kali itu. Tapi era itu kan era bolu ban skuter itu kan udah mulai tidak happening lagi. Maksudnya tidak in lagi seperti ke waktu saya kecil atau mungkin Mbak Ani kecil juga gitu. Terus saya kembangkan pakai bolu yang lain kan banyak itu gitu. Akhirnya ada variasi ya. Variasi dari situ. Tapi yang paling awal itu kita harus bisa dulu bolu yang jadul itu, bolu yang pertama kali itu gitu, harus bisa. Kalau makan mesti seret itu ya. Iya, harus dari disediain situ. air putih. Tapi punya aku alhamdulillah nggak seret. Oh gitu. Iya Pantes Mas Rida langsung kecantol. Nggak seret ya Mas ya. Oke. Ya oke. Nah, dari bolu itu kemudian akhirnya berkembang ke varian-varian bolu. Iya, banyak varian. Kayak seperti saat ini tuh ada brownies, ada rainbow, ada macam-macam kue itu loh, ada lapis Surabaya, bolu gulung. Ya, oke, ya mulai itu ya akhirnya mencoba-coba. Jadi ini apa, Mbak Ani punya pendidikan formal di bidang seperti ini, bidang kuliner, bidang pastry seperti ini, atau sekedar oke saya coba-coba aja, mungkin baca buku, atau kalau sekarang kan udah modern ya, lihat di YouTube gitu. Kalau aku sih karena dari hobi itu terus saya pengen berkembang, saya ikut pelatihan. Oh gitu. Ya, kadang kan sekarang ada kelas online gitu. Saya sering ikut kelas online gitu. Nggak apa-apa bayar mahal juga gitu. Walaupun aku di rumah, tapi kan orang nggak tahu kalau sebenarnya saya lagi ikut kursus online, kelas online gitu. Saya di rumah, tapi kan kita dapat materi dari kursus dari online itu. Tapi kita kan di situ diajarinya pakai benar-benar diajarin, jadi kita bisa praktekin gitu. Dan hasilnya juga alhamdulillah bagus sih. Alhamdulillah bagus. Jadi karena mau serius di bidang itu, akhirnya Mbak Ani memilih untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Ini dimulai kapan Mbak usaha Viva Valen Cake and Bakery ini? 2021 awal 2002 aja. Awal 2022. Iya. Artinya betul. Itu masih masa-masa pandemi ya. Iya, masih masa pandemi betul sekali. Gitu. Nah, jangan-jangan dulu memutuskan untuk berhenti bekerja itu karena masalah pandemi ini, atau memang Mbak Ani memutuskan lebih baik saya menekuni hobi saya ini sebagai satu bisnis yang menjanjikan gitu. Apalagi di pandemi loh ya Mbak ya. Iya, saya jadi pengennya tetap jadi UMKM yang bisa menghasilkan walau cuma dari rumah. Jadi saya kembangkan lagi, saya harus maju gitu, supaya yang penting itu di rumah tetap bisa menghasilkan tanpa mengganggu tugas saya sebagai seorang istri. Terus bisa ngomong anak saya, bisa lihat anak saya, tapi saya tetap punya uang, dapat uang sendiri gitu, nggak perlu ini keluar rumah. Gitu. Kirain nggak perlu minta suami. Oh, itu tetap harus saya. Ya oke. Nah kan posisi atau Mbak Ani kan tinggalnya di daerah yang mungkin belum terlalu ramai banget gitu ya, di desa gitu ya, masih mungkin agak jauh dari keramaian kota. Nah ini apalagi tahun 2022 masih pandemi. Nah ini yang Mbak Ani lakukan untuk bisa menjual produk-produk ini seperti apa caranya? Saya pakai media sosial. Tetap ya media sosial ya. Media sosial tetap nomor satu. Kan zaman sekarang udah dimudahkan, zaman canggih, zaman modern loh. Mau di kampung, mau di dusun pucuk gunung ya. Iya, semua kan nggak bisa dong lepas dari media sosial. Iya, kan, betul gitu banget. Dari itu pakai WA, pakai IG sama Facebook. IG, WA. Dari situ terus banyak yang orderan, kita bisa COD gitu. Gitu. Nah ini karena masa pandemi gimana? Apakah reaksi pasar karena masa pandemi, atau karena orang saya butuh sesuatu untuk dimakan, tapi karena mereka atau belum berani untuk keluar rumah. Nah ini justru malah menjadi peluang bagi Mbak Ani. Ya karena mereka belum berani keluar rumah, itu jadi peluang saya kan. Gitu.
saya ambil peluang itu, saya bikin, nanti kan saya anter gitu. Ya. Jadi orangnya tinggal nunggu aja di rumah gitu, nggak perlu kemana-mana gitu, langsung delivery gitu. Oke, menarik ya. Nah ini daya jangkaunya di mana saja Mbak pemasarannya ini, seberapa jauh gitu loh? Karena kan mungkin keterbatasan gitu loh karena jaraknya, atau karena apa hanya sekitar, atau bahkan mungkin bisa di luar yang agak lebih Luar jauh. kecamatan biasanya bisa. Luar kecamatan masih misalnya bisa, ya? dari saya kan kecamatan Galur ke Ya. kecamatan Sentolo, Pengasih gitu masih bisa, pokoknya masih Kulon Progo gitu. Bisa kan nanti kita bisa COD, bisa Iya. ketemu di mana gitu sama pembeli gitu. Gitu. Nah, selama ini reaksi pasar seperti apa tentang rasa ya? Karena memang biasanya makanan itu ya pasti rasa Iya, yang nomor satu. Ya, emang Reaksi rasa mereka yang seperti sama. apa? Alhamdulillah reaksinya mereka bisa menerima baik, katanya juga enak gitu. Iya. Terus ya alhamdulillah pada order lagi, pada balik lagi gitu. Oke, artinya memang rasa bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya betul. Iya. Oke, Mbak Ani, Iya. kan ini awal-awalnya baru dikerjakan sendiri ya, semuanya. Apalagi Mbak Ani harus mengontrol rasa yang memang benar-benar harus sesuai dengan standar yang sudah Mbak Ani tetapkan kan. Iya. Oh, rasanya mesti gini dong. Kalau browniesnya Viva Valen itu ya harus seperti ini gitu ya. Kalau roti bolunya ya harus seperti ini dan lain-lain. Nah, tapi kan sekarang ordernya udah mulai banyak nih. Udah alhamdulillah sering. Masih dikesankan sendiri atau sudah mulai ada bantuan-bantuan mungkin dari karyawan atau dari keluarga seperti itu? Ada yang bantuin sih sekarang. Gitu. Siapa Iya. yang bantuin? Temen. Oh, teman. Iya. Maksudnya apa? Karyawan ya? Ya maksudnya. Gitu. Maksudnya teman yang dipekerjakan gitu. Iya maksudnya temen bantuin aku Ya, gitu. gitu. Jadi tidak sendiri kan? Iya. Tidak dikerjakan sendiri dari A sampai Z-nya. Ya kan banyak itu kan pesanan apa namanya kalau cateringan, maksudnya banyak buat orang hajatan tuh misalnya Iya, boleh betul. pesan chiffon buat hantaran atau Iya. buat uli-uli gitu kan banyak itu. Ya, betul. Oh ya aku ambil temen dong, jangan Iya. sendirian nggak kuat. Nah, ini teman ini hanya sekedar part time atau memang ini karyawannya Mbak Ani? Atau ya kalau pas rame aja dia diajak untuk terlibat gitu? Emang udah aku ini kalau rame langsung aku ajakin ke sini, nanti aku suruh ke rumah gitu. Gitu. Jadi belum jadi karyawan tetap gitu? Enggak tetap sih, karena kan jatannya kan nggak tiap hari Pak. Tapi Ya. kan sering gitu. Ya. Tapi setiap hari kan pasti ada walaupun nggak banyak gitu. Iya, oke, Mbak. Sekarang kan pandemi sudah berlalu nih. Artinya apa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertemuan antar manusia, yang artinya bertemu fisik ini, sekarang udah mulai dibolehkan ini. Nah, artinya toko-toko konvensional juga sudah mulai ramai lagi gitu. Nah ini Mbak Ani punya toko khusus nggak? Atau masih online-onlinean gitu? Atau sudah buka toko mungkin? Belum ya, kalau toko tetap saya di rumah karena saya emang dari rumah itu saya bisnisnya gitu. Rumah gitu. saya bisa saya jadikan tempat produksi gitu. Ya, Di depan rumah juga udah saya kasih banner, jadi orang juga biar tahu gitu. Nah kalau ada orang yang mau membeli on the spot, artinya apakah ada ready stock? Misalnya saya mau saat ini atau pas jalan gitu. Misalnya dia jalan, terus lihat spanduknya itu, terus berhenti beli itu, ada yang ready stock itu enggak? Kalau biasanya sisa dari pesanan, misalnya gitu. Harus misalnya pesen dulu ya. Iya, by order kalau saya biar fresh gitu. Jadi misalnya nanti ada pesanan berapa gitu, terus sisa 1 atau 2 suka saya iklankan atau enggak biarin aja nanti kalau ada yang itu ya biar diambil gitu. Gitu ya. Jadi belum punya toko yang benar-benar seperti cake and bakery shop, kemudian orang bisa datang dan beli gitu ya. Belum, soalnya kan saya made by order. Made by order. Gitu. Ada rencana ke situ atau mungkin kalau belum punya toko, oke lah saya titipkan ke bakery yang sudah ada dulu gitu. Kalau titip saya mah dari dulu nggak ada pikiran pengen titip ya, gitu. karena
Alhamdulillah karena setiap hari udah ada yang pesen sih. Iya, betul. Jadi saya menerima pesanan aja gitu. Menerima pesanan aja udah kewalahan. Gitu ya. Jadi kalau mau mencicipi atau menikmati produk-produknya dari Viva Valen Cake and Bakery ini harus order dulu. Ya, order dulu. Nah, sekarang masalahnya Mbak gini. Kan tidak semua orang itu punya hajat ya, jadi harus order banyak misalnya seperti itu. Tapi dia hanya mungkin pengen, saya coba satu dulu browniesnya, atau apa tadi bolunya gitu, atau rainbow cake-nya tadi. Nah, bisa nggak sih konsumen ini order satu aja gitu? Bisa banget, boleh. Bisa. Boleh gitu tetap dilayanin, besar kecil tetap dilayanin gitu. Oke, jadi tidak ada minimum order ya. Enggak ada. Satu pun boleh. Iya, boleh. Gitu. Menarik ya. Jadi enggak kan takutnya gitu. Saya mesti order karena order itu kan mereka mikirnya kalau order mesti banyak ya gitu ya. Enggak, ternyata tidak ada besar minimum kecil order. tetap dilayanin sepenuh hati. Wih, keren. Karena konsumen nomor satu. Oke, ya. Mbak Ani ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita, bincang-bincang kita pada sore hari ini, kita istirahat sejenak ya. Ya, supaya ini yang mau lewat ini biar lewat dulu. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua ya. Karena saya lihat tadi saya lirik di HP sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Gitu. Iya, oke, kita istirahat dulu. Ya, Star Lovers, kami mau istirahat sebentar. Tapi nanti kita akan lanjutkan dialog ini, bincang-bincang ini. Dan silakan untuk Anda yang mungkin sudah bersiap-siap untuk mengirimkan pertanyaan, silakan jangan sungkan-sungkan ya, ke nomor 0818621013. Dan kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan tamu istimewa saya Mbak Ani dari Viva Valen Cake and Bakery yang ada di Galur, Kulon Progo. Ya, Mbak Ani, ini ternyata sebelum kita lanjutin dialog kita ya, ternyata udah ada banyak nih pertanyaan yang masuk ke nomor di 0818621013. Nanti supaya waktunya kita bisa menjawab semuanya, kita jawab dulu aja ya. Baru nanti kita lanjutkan dialog kita. Oke. Kita mulai dari Mas Bayu Ardi. Selamat sore Mas Bayu Ardi, apa kabar? Ya. Selamat sore Mas Budi Utomo dan juga Mbak Ani Setiawati. Bayu di Mantri Jeron mau menanyakan tentang Viva Valen Cake and Bakery. Ada jenis cake and bakery apa saja dan harga mulai berapa? Itu pertanyaan pertama. Untuk toko atau outlet ada di mana saja? Itu kan ditanya kan, toko atau outletnya. Untuk semua produk bisa bertahan berapa lama di suhu ruang dan di dalam kulkas? Terima kasih. Kayaknya dia tahu ya. Kayaknya pertanyaan nanti apa yang mau kita dialogkan dia sudah tanya duluan. Gitu. Ya, silakan Mbak. Jadi masih ingat nggak pertanyaannya tadi? Yang pertama ya, jenisnya apa saja, produknya, cake-nya apa saja? Oke, jenis-jenis produknya dari Viva Valen itu ada, kalau untuk kue sendiri ada brownies, terus chiffon, bolu gulung, lapis Surabaya, rainbow cake, ya, terus banyak sih. Banyak ya. Banyak lagi. Iya, banyak. Ya. Jadi lebih dari 10 ya? Atau kurang? Sesuai permintaan, kalau ada gitu yang pengen dibikinin ini ya tak bikinin gitu. Tapi yang paling best seller itu chiffon sama bolu gulung sama brownies itu. Oh gitu. Jadi best sellernya itu chiffon sama bolu gulung. Dan juga brownies ini. Oke. Itu Mas Bayu Ardi ya. Soalnya kan saya nggak cuman kue, snack juga ada kan. Snacknya juga banyak-banyak macamnya. Semacam itu jajan pasar gitu. Iya betul. Kadang ada yang pesen satu paket atau cuma nanti mau dimasukin sendiri sama konsumen gitu, mau pesen gitu. snack gitu. Jadi snack box juga diterima ya, pesanan snack box. Oke.
Ya, harganya mulai dari berapaan? Murah saja, cuman dari harga 28.000. 28.000 untuk satu kotak ini ya. Satu kotak. Ya. Oke, mulai dari 28.000 sudah bisa menikmati Viva Valen Cake and Bakery. Iya, betul. Iya. Nah, ini outletnya di mana? Tadi kita udah bahas ya outletnya. Iya. Outletnya di rumah ya. Gitu, Mas Bayu Ardi. Mungkin kalau tadi ngikutin ya dialog kami, ini Mbak Ani memang sengaja belum membuka outlet karena pesanannya udah terlalu banyak, jadi nggak sempat untuk menjaga toko atau untuk punya toko yang bisa dikunjungi. Tapi jangan khawatir ya, bisa order meskipun cuma satu pieces ya gitu. Jadi tidak ada minimum order itu. Nanti masalah teknis pengantaran, kemudian teknis pembayaran kan bisa dibicarakan ya Mbak ya. Iya. Ya. Tahan berapa lama di suhu ruang dan di kulkas? Kalau di suhu ruang bisa 3 hari. Kalau di kulkas bisa lebih lama, semingguan gitu. Gitu ya. Tuh kan Mas Bayu, silahkan kalau tertarik. Tapi ini materi jeron loh Mbak. Masih bisa nggak menjangkau? Bisa lah, gampang ya. Sekarang kan banyak sekali kurir-kurir ekspedisi atau bahkan mungkin bisa dengan ojek ya. Saya tidak menyebutkan itu, tapi bisa gitu ya, ojek A atau ojek B atau ojek C gitu kan. Sekarang udah banyak nih. Gitu Mas. Siapa tadi? Mas Bayu Ardi. Lupa namanya. Oke, terima kasih Mas Bayu Ardi. Kita ke penanya berikutnya, Mbak. Kan masih banyak nih Mbak. Ya. Ini dari Ibu Tumino. Ya, Ibu Tumino ini tinggal di Kasian, Bantul ya. Kira-kira ya, seputaran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY itu. Hafalkan saya. Karena Ibu Tumino ini salah satu penggemar acara Fun with Business ini. Jadi beliau selalu mengikuti. Assalamualaikum Mas Budi, Mbak Ani. Mau nanya, adakah cara mempertahankan rasa, kualitas? Adakah rencana buka outlet? Untuk mempertahankan rasa atau kualitas itu ada caranya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada rencana nggak mau buka outlet? Itu kan ada yang nanya outletnya. Ya, silakan Mbak Ani. Ya, tetap kalau rasa itu tetap nomor 1. Jadi tetap harus dipertahankan ya. Betul. Caranya ya tidak walaupun misalnya nih bahan naik ya, tetap kita pakai bahan yang biasanya kita pakai ya, tetap yang bagus dong, tetap nggak usah nggak usah ganti, tidak mengganti bahan atau tidak mengurangi bahan, biar rasa tetap sama, tetap kualitas tetap sama gitu, tetap bagus gitu. Kalau rencana buka outlet ya semoga aja deh. Itu tanya pada bos yang ada di belakang itu gimana bos? Bukain dong outlet. Soalnya kalau buat outlet memang belum kepikiran karena saya emang pengennya tuh dari rumah itu sambil ngomong anak dari rumah kita bisa menghasilkan gitu. Ya alasannya itu ya. Ya tapi kalau nanti suatu saat ada kerjasama mungkin ya ada orang yang mau buka outlet untuk menjual produk-produknya, salah satu produk juga dari Viva Valen ini, Mbak Ani bersedia ya untuk bekerja sama. Ya, insya Allah bersedia. Gitu ya. Jadi memang rasa ini harus dipertahankan ya, karena konsumen bagaimanapun juga nomor 1 ya. Dan ini kan bisnisnya bisnis makanan ya. Jadi kuliner, tentu saja rasa itu menjadi yang utama. Biar jadi ciri khas sendiri. Betul, ini dari Viva Valen rasanya begini. Nanti orang bisa membedakan. Betul. Gitu. Masalah harga mungkin kalau terpaksanya harus dinaikkan karena menyesuaikan harga bahan baku kayaknya nggak masalah juga sih. Yang penting rasa tetap bisa dipertahankan. Misalnya seperti ini Mbak, telur waktu itu saya sampai hafal ya. Harga telur sekarang 1 kilo 32.000 ya Mbak ya. Padahal dulu cuma berapa gitu ya. Dulu dari harga 22.000 sekarang 22.000, bayangkan itu naiknya udah 10.000 sendiri. Itu 22, 23 itu udah naik itu dari 20 pernah itu. Ya, 18 pernah saya ingat. Dari situ loh saya mulai sampai sekarang harga 30. 32 ya. Terakhir itu 30 kan udah turun lagi kan. Malah kita kok bahas. Ya, kita sebenarnya tidak membahas masalah itu, tapi yang jelas gini,
bahan baku itu terus tidak dikurangi gitu ya, hanya karena ada kenaikan harga gitu ya, harga bahan baku maksudnya. Tapi kalau terpaksanya nanti produknya itu mungkin suatu saat harus menyesuaikan harga, itu kan tetap konsumen tidak akan lari, oh ini kok menjadi mahal ya gitu ya. Tapi tetap aja dipertimbangkan daya beli gitu ya Mbak ya, daya beli dari konsumen. Betul. Kita kasih pengertian pada konsumen. Betul. Kalau pokoknya kalau konsumen itu kalau udah udah tahu rasa ya, alhamdulillah nggak pindah ke lain hati. Gitu. Betul. Tidak pindah ke lain hati. Yeah. Oke. Gitu ya Bu Tumino. Memang tadi ya rasa nomor satu ya di sini harus tetap dipertahankan kualitasnya. Betul. Ya kita ke penanya berikutnya nih Mbak. Ini ada Mas Suparto di Jogokarian, Mantri Jeron. Oh, ini Mantri Jeron juga. Berarti tetangganya Mas Bayu tadi ya. Oke. Selamat sore Mas Suparto maaf di Jogokarian. Ya. Selamat sore Mas Budi, Mbak Ani mau bertanya, untuk kue ulang tahun apakah ada? Oh ada. Oh ada. Nanti bisa dicek IG ku atau Facebookku. Nah, oh iya sebelum lupa, untuk para Star Lovers yang pengen lihat produk-produknya seperti apa sih IG-nya? IG-nya Ani Setiawati _Ani. Ya, Setiawati _Ani ya. Betul. Kalau untuk Facebooknya Ani Setiawati gitu. Ani Setiawati untuk Facebooknya, Setiawati _Ani untuk IG-nya. Betul. Ya, jadi bisa lihat di situ ya, macam-macam produknya seperti apa. Jadi ada ya tadi ya ditanyakan kue ulang tahun. Okay. Puding juga ada. Puding ulang tahun juga ada. Puding ulang tahun juga ada. Sudah ready atau harus dengan pemesanan terlebih dahulu? Pemesanan lebih dahulu. Iya betul. Soalnya kan made be order itu. Ya gitu Mas Parto ya. Jadi ini memang harus pesan dulu. Gitu. Kemudian terus apakah menerima pesanan snack untuk acara misalnya arisan, reuni dan lain-lain? Menerima. Oh menerima. Jadi tidak hanya kue utuh yang besar ini ya, tapi juga snack box yang isinya macam-macam gitu kan Mbak ya? Betul. Ya yang udah ada potongan-potongannya. Minimal pesanan berapa? Minimal pesanan bisa untuk snack boxnya snack boxnya 25 ya minimal ya. Kalau untuk yang produk-produk yang ini satu kotak besar ini ya satu pun dilayani. Ya kalau yang untuk yang misalnya pengen makan brownies satu chiffon satu pun bisa gitu. Iya, satu pack ya, bukan sepotong. Oke, terima kasih Mas Suparto atas pertanyaannya ya. Oke, kita lanjutkan nih. Jam berapa nih? Masih banyak nih Mbak. Banyak banget nih pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kalau tadi dari Jogokarian ya, Mantri Jeron, sekarang kita terbang ke Pakem. Ada Mbak Putri yang ada di Pakem. Ya. Selamat sore Mbak Putri. Oke. Selamat sore Mas Budi dan Mbak Ani. Pengalaman Mbak Ani hampir sama dengan saya. Oh gitu. Jadi Mbak Putri juga punya punya usaha di bidang ini ya. Tadi produknya selain brownies ada apa aja? Oh, tadi udah sebutin ya. Udah disebutin ya. Ada sifon, ada bolu gulung, rainbow cake, lapis Surabaya, puding pun ada. Puding, kue ulang tahun, snack, jajanan pasar gitu. Pasar. Sama tadi katanya berdasarkan pesanan ya. Kadang-kadang kan ada customer nggak kenal waktu, misalnya malam pesan untuk pagi. Sering gitu. Sering ya. Emang Bandung Bondowoso ya bisa membuat semalam gitu ya. Nah kalau seperti itu, apakah Mbak Ani cara pengaturannya gimana? Soalnya mau nolak suka nggak enak. Ada tips-tips nggak komunikasi yang baik sama customer yang suka dadaan seperti itu? Kalau aku dadakan kita lihat waktunya ya, masih nyandak nggak kita kerjakan sampai besok pagi gitu. Yang penting kita stok bahan aja gitu. Kalau memang bahan ada dan itu memang bisa artinya waktunya bisa nyampe sesuai bisa dibuat sesuai dengan waktu pemesanan atau pengambilan bisa diiyakan gitu. Tapi kalau
nggak bisa ya kita bicaranya halus aja. Maaf ya Mbak, gitu. Maaf ya Kak, gitu. Nggak bisa kalau mendadak sebanyak itu atau gimana gitu. Nah kan biasanya ini yang mendadak ini yang sudah kenal dekat mungkin ya, karena aku lupa besok tuh ada arisan, Mbak tolong dong bikinin gitu, minta diistimewakan dia gitu kan, biasanya kan gitu ya. Ya kadang tuh pagi ada tuh, pernah juga tuh pagi jam 8 dia minta jam 3 minta dibikinin snack box katanya. Ya mau gimana jam lagi? 3 pagi dia datang untuk jam 8? Enggak, pagi jam berapa ya? Jam 8-an untuk jam 3 sore. Oh, untuk jam 3 sore. Masih memungkinkan nggak kalau waktu kan agak panjang tuh? Kan dia bilangnya cuman sedikit, cuman berapa box itu cuman 25 kok, tolong ya dibikinin gitu, tolong ya. Ya sudah, nanti tak lihat dulu waktunya, pengennya isinya apa aja gitu. Ya, terus ya udah langsung kita bikinin kalau nyandak waktunya gitu. Biasanya kalau cuma sedikit sih saya iyain, kalau banyak ya enggak. Seperti ini tadi mau berangkat ke sini. Jam 9 ada pesanan katanya tolong dibikinin chiffon ya 22 box untuk nanti siang. Aduh. 22 box? Iya, 22 box chiffon gitu. Chiffon untuk nanti siang gitu. Itu pesannya jam berapa? Jam 9 pagi. 9 pagi untuk siang. Siangnya jam berapa? Kadang jam 1, jam 2 gitu. 9, 10, 11, 12, 1. Jadi waktunya 4 jam saja. Iya. Untuk bikin 22 box. Oh, yang 22 box besok pagi 11 box tadi. 11 box untuk tadi. Masih bisa ya? Iya, masih bisa. Ya pernah juga itu jam berapa ya, jam 8 minta jam 11. Ya saya enggak ini, dia mintanya 8 box. Aduh maaf ya Mbak, kalau itu saya enggak bisa ya daripada gitu. Nanti malah enggak matang ya itu saya berpikirnya kayak sulapan aja gitu. Itu tadi ya Bandung Bondowoso semalam bisa bikin 1000 candi. Oke. Gitu ya Mbak Putri ya. Memang harus ada tip-tip untuk bisa menyampaikan itu secara halus ya tetap halus, supaya tidak mengecewakan dan mereka bisa mengerti bahwa kesalahan terletak bukan pada pesawat televisi Anda. Artinya bukan pada pihak produsennya ya, tapi karena memang dadakan banget gitu. Karena memang waktunya waktu untuk membuat itu juga perlu waktu gitu ya. Perlu waktu. Kita lihat waktunya. Kalau berusaha takutnya nanti malah hasilnya nggak bagus juga kan gitu ya, mepet waktunya. Jadi gitu. Tapi tetap secara halus ya. Itu Mbak Putri. Kayaknya Mbak Putri ini juga usaha di bidang cake kuliner, mungkin ya, kuliner mungkin. Iya. Terima kasih Mbak Putri yang ada di Pakem. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang dari Pakem kita ke Jalan Kaliurang kilometer 7. Di sana ada Tante Rensi namanya. Tante Rensi ini juga salah satu penggemar dari acara Fun with Business dan beliau tidak pernah absen. Gitu. Nggak pernah sama sekali absen di acara ini. Terima kasih ya Tante Rensi. Sore Mas Budi dan Mbak Ani, saya Tante Rensi Jakal kilometer 7 mau nanya ke Mbak Ani, ada kue keringnya nggak? Nah itu bertahan berapa lama? Dan kue tartnya yang untuk ulang tahun tadi, ini agak susah ya. Dan dan kue tartnya yang untuk ulang tahun tadi berapa lama tahannya? Ya tahannya. Nah jika sampai Jakal kilometer 7 dijamin amankah Mbak dan tidak rusak? Oh ya, kalau ongkos kirim gratis, pesanannya bagaimana ya supaya dapat ongkir gratis gitu. Nah ini dari Galur ke Jalan Kaliurang kilometer 7 ada jaminan nggak bahwa kuenya nggak akan rusak? Ada itu. Kalau kue ulang tahun itu dan rawan banget ya. Iya betul ya. Misalnya naik sepeda motor itu nanti apa ada gerunjalan sedikit gitu aja udah. Mungkin ya harus hati-hati ya. Aku jawab dulu ya, Mbak. Yang kue keringnya ada gitu. Untuk biasanya kue kering saya produksi kalau mau lebaran gitu. Tapi misalnya ada yang pengen gitu, ya insya Allah kalau pas lagi nggak banyak pesanan ya tak bikinin gitu. Kue keringnya ya seperti kue-kue lebaran itu, ada nastar, ada kue kacang, putri salju, coklat, kastengel. Bisa dicek di IG saya pokoknya. Gitu. Iya. Jadi memang bisa, tapi memang biasanya kue kering ini muncul ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Insya Allah besok ini kalau pas lagi maksudnya ada waktu gitu, saya mau
nyambil bikin brownies kering gitu biar brownies kering. Yang crispy gitu ya Mbak ya? Iya, yang ini maksudnya ini kan kalau kayak pok ini tuh Mas, ada yang food brownies yang ini kan saya juga udah produksi. Kalau ini yang kukus, yang panggang juga ada. Maksud saya bikin brownies kering itu yang kecil itu yang bisa dikemas, yang kecil-kecil segede jempol gitu. Jadi buat cemilan gitu. Insya Allah besok mau launching itu rencananya gitu. Jadi memang dibuat kecil-kecil supaya bisa untuk cemilan. Nanti dimasukin ke pouch gitu, mika atau pouch gitu yang standing pouch gitu loh, yang bagus gitu. Itu crispy ya kan nanti hasilnya? Iya, crispy gitu. Yang ada kriuknya. Ada kriuknya gitu, brownies kering gitu. Besok kalau udah agak longgar waktunya ini alhamdulillah pesennya banyak terus. Ya, tadi tentang kue ulang tahun ya. Mungkin terlalu jauh ya kalau dari Galur ke Jalan ke Aliurang kilometer 7. Nggak berani jamin ya, Pak. Soalnya bisa kalau kue ulang tahun rawan banget kan itu kan dekorasinya itu gampang leleh juga krimnya atau ini. Itu ya, jadi memang agak riskan untuk terlalu jauh gitu. Tapi kalau yang lain masih aman ya. Kalau untuk supaya bisa mendapatkan ongkir gratis tadi. Biasanya pemesanannya banyak, jadi bisa misalnya kayak diantar pakai, kalau banyak bisa diantar pakai mobil atau pick up itu kan gratis kan dari saya gitu. Ada minimum order mungkin? Ya berapa ya, biasanya kalau orang hajatan itu kan banyak ya, jadi bisa ratusan bahkan kadang-kadang ya. Ya paling enggak 50 gitu, nanti tak antar gratis gitu. Oke, ya terima kasih Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Sekarang kita sapa berikutnya, ini masih ada penanya ya. Ini dari Ibu Uswatun yang ada di Imogiri, Bantul. Oke. Assalamualaikum Pak Budi dan juga Mbak Ani. Untuk jajan pasar ini adakah ciri khas Kulon Progo? Yang jajan pasarnya. Kalau cake kan jelas sama ya, cake seperti ini. Apa geblek ya? Kulon Progo khasnya geblek, tapi saya nggak bikin. Jadi ya jajan pasarnya masih mungkin ya hampir-hampir sama dengan daerah sini, mungkin sama sini. Ya. Gitu Ibu Uswatun, terima kasih ya Ibu Uswatun yang ada di Imogiri, Bantul. Kita lanjutkan Mbak. Ini dari siapa ini? Oh ya, sore Mas Budi dan Mbak Ani, Ibu Ima di Jalan Panjaitan. Ibu Ima ya, selamat sore Bu Ima. Mau menanyakan ke Viva Valin Cake and Bakery, kan belum ada toko atau outlet. Apakah ada rencana kerjasama kalau semisal dengan yang punya tempat strategis gitu ya? Kerjasama ini gitu, Mbak Adi yang produksi, terus orang lain yang punya outletnya gitu. Ada rencana untuk mengembangkan bisnis menjadi bisnis catering? Kalau ada pesanan snack jenis jajanan pasar, apakah bisa? Terima kasih. Rencana insya Allah ya kerjasama ada. Tadi ya, kerjasama memungkinkan ya, mungkin masih ya bisalah dipertimbangkan. Bisa lah. Ya. Catering, bisnis cateringnya ada rencana untuk ke situ? Saya masukinnya ke catering udah. Oh gitu, jadi kerjasama dengan catering. Udah kerjasama ke catering gitu. Gitu. Jadi Bu Ima, Mbak Ani ini memang sudah kerjasama dengan catering. Jadi biasanya memang catering tidak memproduksi semuanya ya dari A sampai Z. Mereka akan membuat mengambil dari produsen-produsen yang lain. Mengambil produksi dari saya gitu. Iya gitu. Kemudian jajan pasarnya macamnya apa aja? Jajan pasarnya adalah lapis jeta, ada risol mayo, risol sayur, lumpia, terus martabak, terus ada kayak bolu-bolu kering, misalnya bolu kelapa. Banyak ya, ada dicek aja di IG saya. Gitu ya. Misalnya tergantung permintaan konsumen sih, misalnya saya pengen ini, nanti di itu ya gitu.
Ya, oke. Gitu ya. Jadi bisa dilihat lah di IG-nya tadi yang sudah disebutkan ya. Gitu. Ya, banyak banget nih pertanyaannya. Oke, Mbak Ani, sebagai pertanyaan penutup nih. Nah, yang ini biasanya saya sampaikan. Mbak Ani menikmati nggak sih bisnis ini, atau semacam ada tekanan atau pressure tertentu? Aduh, saya harus tidur terlalu larut, bangunnya terlalu pagi gitu loh. Apalagi kalau pas musim-musim hajatan gitu ya, pasti banyak sekali ya orderan gitu. Akhirnya sampai Mbak Ani mengeluh, aduh kayaknya saya capek nih gitu. Ada nggak masa-masa seperti itu? Atau justru malah oke, saya harus kuat, saya harus harus bisa mengerjakan itu, atau mungkin sudah melirik oke, kalau gitu saya harus mencari karyawan seperti itu? Kalau saya sih alhamdulillah menikmati, bersyukur, alhamdulillah menikmati terus. Terus ya kalau pas lagi capek ya istirahat aja, bilang ke konsumen hari ini libur gitu aja, nggak usah gimana gitu. Pokoknya ya alhamdulillah gitu ya, disyukurin aja gitu ya. Ya pokoknya disyukurin aja ya, mau dapat sedikit mau dapat banyak, itulah jatah kita, tapi menikmati ya. Iya, menikmati prosesnya. Kalau pas lagi capek ya udah kita istirahat gitu. Ya gitu. Jadi memang ya kadang manusia ya dapat sedikit, kadang kok dapat sedikit ya ordernya begitu banyak, aduh kebanyakan order. Akhirnya malah tidak bersyukur dong. Tapi Mbak Ani mensyukuri ya setiap apa yang didapat, kemudian juga menikmati prosesnya. Tapi yang jelas karena ini bisnis kuliner, konsumen adalah yang nomor satu. Bagaimana bisa menservis konsumen dengan baik, itulah kuncinya ya Mbak ya. Okay. Terima kasih Mbak Ani. Tapi sebelum kita tutup di acara ini, biasanya hadir juga Koh Martin, seorang mentor bisnis. Tapi beliau pada sore hari ini kebetulan berhalangan hadir Mbak. Tapi beliau tadi sudah mengirimkan voice note-nya dan kita dengarkan bersama-sama. Apa komentar Koh Martin? Ya, assalamualaikum Star Lover ya. Bakery seperti halnya juga bisnis yang lain yang mendahului ya, bakso mie ayam ya. Maksudnya apa, bakery itu ya sama seperti bakso dan mie ayam di mana-mana ada, tapi namanya rezeki masing-masing. Nah, tinggal konsepnya nih. Nah, konsumen nomor satu, nah itu menarik nih konsepnya nih. Ini luar biasa. Jadi kalau kita bisa mendengarkan konsumen itu, kita akan bisa nemu namanya ceruk pasar, sehingga nanti bisa unik. Ya, ketemu dari unique selling point-nya ada. Ya itu banyak mendengar konsumen itu memang luar biasa gitu. Jadi mantap, keren, luar biasa ya. Bakery dan cake semua orang itu suka ya, dan itu jadi andalan kalau oleh-oleh untuk hantaran, atau jadi andalan untuk nyuguh tamu itu ya cake atau bakery. Murah meriah, wangun ketok mewah ya, cake and bakery gitu. Ya, maju terus, semangat ya. Gitu dulu. Mohon maaf belum bisa hadir lagi gitu. Salam ya Pak Budi ya. Salam kembali. Ya itu tadi Koh Martin ya, dengan komentarnya ya. Oke Mbak, sekali lagi terima kasih banget loh ya, udah jauh-jauh datang dari Galur Kulon Progo untuk berbagi ilmu, berbagi inspirasi di acara ini, dan insya Allah bermanfaat ya bagi Star Lovers ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Ya, Star Lovers, demikian tadi bincang-bincang kami. Banyak sekali inspirasi ya dari yang kita dapatkan dari sesuatu yang sederhana, hobi saja, kemudian dikembangkan menjadi bisnis, dan akhirnya sampai punya filosofi bahwa memang konsumen harus dinomorsatukan. Ya, ini moga-moga menjadi satu inspirasi menarik untuk Anda yang ingin mengembangkan bisnis apapun yang Anda sedang ingin kembangkan. Tapi selalu saya pesankan, dan juga Koh Martin pesankan ya, apapun yang bisnis Anda, apapun bisnis yang Anda lakukan, apapun bisnis yang Anda jalankan, silakan jalankan bisnis itu secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Dan juga untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini, nanti kita akan hubungi ya yang berhak mendapatkan hadiah dari Viva Valen Cake and Bakery. Akhirnya saya harus bilang dada dudu didi dudu, saya Budi Utomo pergi dulu. Kita ketemu lagi Selasa depan. Assalamualaikum.